Jadi di ayat ke-24 surat Abasa ini bunyi ayatnya fal yanzuril insanu ila ta'amih. Al-insan, kita sebagai manusia, fal yanzur, sebaiknya, alangkah baiknya kita melihat, mentafakuri ila ta'amih, yaitu mentafakuri makanan yang akan kita makan. Sederhana kan? Artinya kita harus banyak mentelaah makanan-makanan yang ada di hadapan kita. Karena apa? Karena di sesuatu yang sepele itu bisa jadi mengandung makna yang luar biasa. Inti salah satu bahan pokok untuk urusan kehidupan kita. Yang pertama yang harus kita tafakuri, kaifa khalaqahu biqudratihi. Bagaimana caranya Allah menciptakan makanan ini biqudratihi, dengan kekuasaan Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala ciptakan makanan itu dengan kekuasaan Allah. Wa yasarahu bi rahmatihi, Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya manusia dipermudah untuk mencari makanan. Wa kaifa haya'alahu asbabal ma'as, dan bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala persiapkan seluruh makanan itu akan menjadi sebab-sebab kehidupan. Tiga tuh. Wa khalaqalahu ta'am alladzi bihi qawamu hayatih. Dan bagaimana mungkin kok bisa makanan itu adalah sesuatu pengkuat untuk kehidupan kita. Kan gitu ya. Berarti 4. Pertama, bagaimana dengan kuasanya Allah, kita harus tahu lebih dalam bagaimana caranya Allah menciptakan makanan. Dan kemudian dengan rahmatnya Allah, manusia dipermudah mencari makanan. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala persiapkan seluruh makanan itu akan menjadi sebab kehidupan. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala ciptakan makanan itu untuk pengkuat hidup kita. Artinya kita bisa hidup, kita bisa kuat dikarenakan yaitu disiapkan atau adanya makanan. Ini yang paling yang paling harus kita gali itu kaifa haya'alahu asbabal ma'as. Kok bisa ya? Makanan itu adalah menjadi sebab kehidupan. Makanan itu menjadi sebab kehidupan. Kita geser sedikit ke bulan kemarin. Kita tahu bahwa di bulan kemarin itu kita semua berpuasa. Gitu kan? Di bulan kemarin itu kita berpuasa. Di saat kita berpuasa, manusia itu, masyarakat itu jadi jarang beraktivitas. Betul gak? Apalagi nih di jam 8 sampai jam 4 itu manusia itu tidak beraktivitas. Maka kita perbesar tuh masalah yaitu di bulan Ramadan. Artinya perbesar, kita perluas bagaimana jika Allah yaitu berikan kewajiban kepada kita untuk tidak makan dalam 1 tahun. Kan 1 bulan tidak ada aktivitas. Kalau 1 tahun ya tentunya makin tidak ada aktivitas. Andaikan manusia ini Allah cabut keinginan untuk makan, adakah yang mau kerja? Enggak.
Adakah orang ini berkepikiran mencari uang? Enggak. Jadi itu tuh bahasa la haula wala quwata illa billah. Allah gerakan kita. Yang maksud Allah gerakan kita itu bukan berarti tangan kita Allah angkat-angkat, bukan begitu. Contoh kita misalkan gini, air ini kalau misalkan ini larinya kemana Pak? Ke bawah. Kenapa bisa ke bawah? Karena dimiring. Ya, karena aqua ini miring. Jadi artinya air ini, apakah kita kalau misalkan kita di kamar mandi, air itu bisa mengalir, apakah kita dorong? Apa memang karena apa? Karena miring. Ya kan? Coba kalau misalkan ini, kita nih di bawah lagi benerin penampung air. Terus kemudian tiba-tiba, padahal kita itu kata kita nih kepada orang yang di rumah, jangan ada yang nyalurin air, jangan ada yang hidupin keran. Tiba-tiba air itu tumpah misalkan, kan kita teriak. Siapa yang jalanin air? Coba, itu jalanin nggak sebetulnya? Kita ngejalanin air nggak? Enggak. Dia itu jalan sendiri. Jadi artinya nih, ini manusia itu diberikan sebab mencari makanan, maka manusia itu bergerak karena berdasarkan keinginan. Dan keinginan itu Allah berikan kepada kita. Allah berikan keinginan kepada kita, dan Allah persiapkan sesuatu yang kita inginkan sehingga kita bergerak. Kita ingin apa nih? Oh, kita ingin yaitu gorengan. Kata kita nih, setahu kita gorengan itu ada di seberang, maka kita akan bergerak ke seberang. Gitu. Secara hakikinya Allah yang menggerakkan kita, karena Allah ciptakan keinginan, karena Allah ciptakan yaitu makanan yang kita inginkan. Nah, adapun secara dohiriyahnya kita bergerak itu karena yaitu menuruti keinginan kita, yaitu makan. Maka manusia jika Allah angkat rasa keinginan untuk makannya, maka manusia ini pasti tidak akan ada aktivitas. Ya. Jadi kita contohkan kepada pernikahan. Ayat pernikahan, bukan ayat, hadis dalam pernikahan. Jika seseorang sudah yaitu cukup umur, ada keinginan untuk menikah, akan tetapi tidak memiliki modal untuk nikah. Dalam hadis itu tercatat falyasum, betul kan? Maka dia alangkah baiknya berpuasa. Karena apa? Karena puasa itu menghilangkan nafsu. Betul kan? Tuh, jadi artinya sehingga dengan berpuasa itu hasrat untuk menikah pun bisa menipis. Itu baru sehari kan. Coba kalau misalkan seumur hidup, berarti manusia ini tidak akan ada aktivitas. Maka nih berarti yang membuat jalan macet itu karena perut. Betul gak? Yang membuat jalan macet di mana-mana karena perut. Ya benar juga ya. Benar juga. Apalagi kalau di Ramadan itu asar udah macet. Karena apa? Nyari bukaan, nyari takjilnya kan, nyari gorengan tuh. Coba kalau misalkan jam 10 enggak macet, karena manusia itu tidak ada yang mencari makanan. Jam 11 Jakarta macet, kenapa? Karena waktunya makan siang. Bener kan? Tuh, jadi intinya macet itu disebabkan karena makan. Ayo, maka itu perlu ditafakuri, Bang. Perlu ditafakuri, bahannya sama, akan tetapi rasanya bisa berbeda. Itulah ajaibnya makanan. Kalau kita kan ya udah makan aja. Dan
di antara yaitu hasil tafakur, Allah beri bocoran. Bagaimana cara bertafakurnya? Salah satu bocoran ayatnya gini, anna sababnal ma'a sabba, ay ana bi qudratina anzalnal ma'a minas sihabi alal ardi inzalan ajiban. Jadi yang harus kita tafakuri asal mula adanya yang namanya makanan, asal mulanya kami kata Allah, saya kata Allah, dengan kuasanya saya anzalnal ma'a, saya turunkan air. Air apa itu? Minasyihabi, dari atas langit. Air apa? Air hujan. Alal ardi, air hujan diturunkan ke atas bumi, inzalan ajiban, dengan penurunan ajiban, yang ajib. Apa ajib? Luar biasa, ajaib gitu bahasa. Ajaib. Siapa bapaknya ajaib? Aneh bin ajaib, benar kan? Bukan binti kan? Tuh, jadi Allah turunkan yaitu air dari atas langit diturunkan ke bumi, maka setelah air itu turun ke bumi, summa saqaqnal arda saqqa, maka bumi ini akan membelah. Belahnya belah kecil. Kenapa bumi ini membelah? Karena yaitu kedorong oleh biji-bijian, Pak. Nah, gitu kan? Bumi membelah sehingga tumbuhlah fa'ambatna fiha habban wa inaban wa qasban. Maka dengan yaitu wasilah air hujan, bumi ini membelah, kemudian tumbuhlah habban, biji-bijian, wa inaban, dan kemudian apa tuh, buah-buahan, sayur-sayuran, segala macam bisa tumbuh. Sebabnya satu, air hujan. Kita belum tafakur air hujannya nih. Kan ini diperintah tafakur. Supaya apa? Supaya kita itu mengimani kekuasaan Allah. Sehingga setelah kita percaya dengan Allah yang maha kuasa, sehingga maha kuasanya Allah itu, bahasa kita itu aplikasikan dalam setiap kehidupan. Jadi artinya kuasanya Allah tidak seperti kuasanya arsitek. Kalau arsitek ya tergantung. Coba kalau misalkan mengarsiteki yaitu perihal tentang bentuk arsitek kendaraan, ya arsitek kendaraan. Arsitek bangunan, ya arsitek bangunan, betul nggak? Kalau Allah arsiteknya itu aja. Nah, artinya kan beda. Artinya makanya dengan kekuasaan Allah bisa diaplikasikan dengan yaitu kehidupan atau perjalanan hidup kita yang lain selain daripada makan. Nah, kita tafakuri ini, air hujan turun dari langit. Langitnya yaitu bukan langit sampai atas, karena apa? Di atas awan tidak ada hujan. Ya, makanya sihab. Makanya kalimatnya sihab. Sihab itu kalau bahasa itunya mega. Artinya sihab itu di bawah langit. Kalau bahasa lainnya itu awang-awang, hawa. Jadi kalau misalkan di atas di atas awan itu sudah nggak ada hujan. Berarti dari mana itu? Ilmu biologi itu pun nggak nyampe kan? Oh, katanya yaitu air hujan itu dari mana? Dari laut menguap, terus kemudian ya kita sejauh itu mengiyahkan dengan teori itu. Tapi andaikan itu ditampung di awan, kok nggak tumpah? Yang harus kita lebih pikirin itu, Pak, setelah air itu ditampung di atas awan, berarti kan tumpahnya itu di situ. Tapi kenapa tumpahnya bisa kecil? Sudah nggak main kan? Nggak sesuai itu. Ya boleh kalau misalkan kita yaitu dengan ilmuwan bahwasanya yaitu menguap. Yang pertama, jika memang
menguap ke atas, satu air laut ini harus berkurang di saat panas. Karena apa? Karena sebagian menguap, betul nggak? Ya kan? Tapi buktinya kadang-kadang air ini, tsunami itu nggak ada hujan. Ya, oh berarti jika kita dalami, wah ada yang kurang. Menguap terus kemudian kumpul di mana? Di awan. Itu pesawat nabrak awan, Pak. Berarti ada air yang ketabrak, acak-acakan. Ya kan? Intinya nggak ada. Sok silahkan naik pesawat, silahkan. Nggak ada misalkan ada tampungan air hujan, nggak ada. Nah, itu sepanjang 9 jam saya itu videoin. Jadi artinya karena Allah perintahkan untuk tafakur, kata ilmuwan, kata yaitu pelajaran waktu saya SMP, ini menguap ditampung di atas awan. Mana ya? Andaikan nih, kalau misalkan berarti kan menguap itu tidak beraturan waktu kan? Berarti andaikan menguap itu tidak beraturan waktu, tidak ada aturan waktunya, berarti turunnya pun tidak ada aturan waktu. Sedangkan buktinya hujan itu turunnya itu sesuai dengan musim. Tuh, di situ nggak pas kan? Nah, pokoknya banyak nggak pas. Nah, di sini harus pokoknya kita itu siapin otak kita untuk berpikir karena ini bahannya tafakur. Nah, kemudian alal ardi, jatuh ke atas muka bumi, inzalan ajiban, cara proses turunnya itu ajaib. Kenapa dibilang ajaib? Karena tumpahnya itu enggak gede, kecil-kecil, ya kan? Tumpahnya kecil-kecil. Oh, ada jawaban, karena ketiup angin. Kalau ketiup angin, ya berarti enggak ada gerimis, enggak ada hujan gede. Tapi di saat hujan gede justru malah kencang angin. Nah, pokoknya nggak beres juga kan? Intinya satu titik yang bisa ngejawab, itulah kuasa Allah. Itulah kuasa Allah. Jadi kita itu tidak sampai, pemikiran kita itu tidak sampai. Makanya jadi ya tak darinya yang dari yang mustahil ke menjadi tidak mustahil, fakta nyata, itulah kuasa Allah. Maka itu aplikasikan, kita terapkan kepada kehidupan kita. Jangan bilang mustahil. Tidak ada mustahil jika kuasa Allah yang kita pandang. Itu intinya. Tidak ada mustahil. Air hujan tidak ada penampungan air hujan di atas langit. Artinya jika disamakan dengan kehidupan kita itu tidak ada sumber uang per bulan, akan tetapi tidak mustahil jika misalkan tahun depan kita akan memiliki istana. Betul kan? Sekalipun secara logika kita tidak punya tampungan uang. Sama seperti yaitu tidak adanya tampungan air hujan, akan tetapi Indonesia bisa banjir. Dari mana coba? Betul, bisa-bisa Perum ini banjir. Berapa rumah sih di Perum? Bisa-bisa besok itu, bulan besok dibeli semua, dijadiin satu rumah ini. Gede kan? Oh, itu. Jadi kalau misalkan kita bisa terapkan kuasa Allah dengan perjalanan hidup kita, maka satu positifnya, dampak positifnya untuk kita, maka satu, kita hidup ini tidak akan banyak mengeluh. Satu, tidak akan banyak mengeluh. Kita hidup ini akan terus semangat, akan terus bersemangat. Karena apa? Karena yang kita lihat adalah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian wa zaituna wa nakhla, ini namanya lil atfil khas alal am, artinya mengatopkan
mengkaitkan sesuatu yang khusus kepada yang umum. Zaitun, nakhlan itu adalah sebuah nama buah-buahan, gitu kan? Nama buah dan nama pohon yang mana tadi itu padahal udah disebut. Artinya di sini tuh baik buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, wahada'iqa ghulba ay wabasatina kasiratal asjar multapitul absoni, dan kemudian tumbuhlah yaitu basatin. Dunia ini, bumi ini dipenuhi dengan kebun. Dan ternyata benar ya, kalau misalkan kita nih di sini nih, kita lagi di daratan ya, kita lagi di daratan. Coba kalau misalkan kita sepintas nih, spontan ngejawab, lebih banyak mana? Lebih banyak kota apa lebih banyak hutan? Hah? Kata siapa itu? Itu pasti kata seseorang yang pernah naik pesawat. Kalau orang yang belum pernah naik pesawat, tentunya kita menjawab lebih luas kota, lebih luas perkampungan. Sebab kita masuk ke sini kampung, masuk ke sini kampung, tuh kan? Begitu kita naik nih ke pesawat nih, oh dan ternyata kampung nggak ada, Bang, nggak kelihatan. Bahkan jangan kampung ya, kota pun nggak kelihatan. Yang kelihatan itu kalau di Google Map-nya itu cuma nama kota, nama negara. Oh ini negara Afrika, oh ini negara apa tuh pokoknya Brunei atau apa. Nggak kelihatan sama sekali. Yang kelihatannya hijau, semua hijau. Ini Rasulullah yang bicara. Kapan Rasulullah terbang naik pesawatnya? Itu harus percaya. Berarti ini namanya mukjizat. Rasulullah belum pernah mengalami, tapi Rasulullah bicara sesuai fakta, yang mana faktanya itu baru ketahuan sekarang. Nah berarti betul Rasulullah ini berbicara bukan berdasarkan cerita yang Rasulullah temukan. Rasulullah ini bercerita, Rasulullah sampaikan ayat ini betul-betul real, hanya sekedar memindahkan kalimat dari kalimat Allah yang kita tidak pahami menjadi kalimat yaitu bahasa Arab yang kita pahami. Itu kan bahasa Allah kita tidak paham. Allah berisyarat apa? Allah bicara apa? Enggak paham kan? Enggak. Maka dengan Rasulullah, isyarat itu, kalam itu Rasulullah alih bahasakan ke bahasa Arab, sehingga manusia pada paham apa maksudnya. Yang jadi masalah ini, kok Rasulullah ini tahu dari mana? Naik ke yaitu langit pun ibaratnya belum pernah, kan gitu. Sedangkan di sini nih ada kalimatnya itu multapitul agson, artinya saking banyaknya itu pohon-pohon yang ada di muka bumi ini, sehingga antara si cabang pohon dengan pohon yang lain itu saling nempel, berarti saking banyaknya. Waduh, kita baru ngeh gitu hebatnya. Ada lagi ayat lain nih, ada lagi ayat lain yang menyatakan lebih daripada, yaitu lebih daripada meyakinkan daripada ayat ini. Jadi dalam satu ayat ini, jadi kalimatnya gini, naik ke atas itu seperti dicabutnya ruh, seperti dicabutnya kolbu, seperti dicabutnya itu jantung. Bener gak kalau misalkan kita nih naik pesawatnya yang kecil ya, bukan pesawat yang gede, naik pesawat, nah kemudian itu kayak mau copot, itu dibicarakan oleh Al-Quran. Rasulullah kapan naik pesawatnya gitu. Makanya dengan cerita itu, dengan ayat itu, ada seorang yaitu masuk Islam karena memang faktanya begitu gitu kan, faktanya begitu. Bapak lihat deh,
sekarang zamannya modern untuk membuktikan ayat Al-Quran, lihat yaitu pilot yang memang masih belajar, ibaratnya lah belajar ya, itu banyak yang pingsan, maka banyak yang dikawal, banyak yang pingsan karena kan pesawat yang buat tempur ya, pesawat tempur itu kan jadi benar-benar benar ekstrim gitulah, cara beloknya gitu, balik gini, itu banyak yang pingsan. Kenapa? Karena tadi itu sama seperti dicabut roh, sama seperti dicabut jantung, berarti kan mati, pingsan. Cuma seperti kan jawabannya, ini Rasulullah yang bicara di tahun kapan? Tapi faktanya bukti sekarang. Tuh, oh gitu ya. Kapan Rasulullah? Coba kapan selain Isra Mi'raj Rasulullah naik? Enggak. Makanya harus percaya gitu. Percaya betul apa yang dibicarakan Al-Quran itu betul-betul ilmu Allah. Yang disampaikan oleh Al-Quran itu betul-betul kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Ay akhrajna dzalika wa ambatsnahu liyakuna manfaatan wa ma'asyan lakum ayuhan nas. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saya keluarkan wa ambatsna, dan bisa tumbuh dzalika itu makanan dan biji-bijian dan sayur-sayuran, liyakuna manfaatan, supaya bermanfaat untuk kita semua wahai manusia, wa ma'asyan, dan menjadi sumber kehidupan untuk kita. Coba kalau misalkan kata Allah, ini nih, makhluk Allah itu bukan kita, artinya bukan kita saja, sayuran makhluk Allah, terus kemudian ya biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, semuanya makhluk Allah. Jadi seolah-olah kita hidup di atas muka bumi ini bahwa yang makhluk Allah itu hanya manusia, ya kan? Bahwa makhluk Allah itu hanya manusia. Nih, andaikan nih Allah misalkan lupa saja, andaikan, cuma mustahil Allah lupa. Allah lupa, yang hanya diperhatiinnya itu manusia, dikasih napas, dikasih apa. Allah lupa misalkan nih bahwa padi gak ditumbuhin. Allah lupa misalkan bahwasanya yang namanya makhluk Allah, air, Allah gak munculin. Ayo, gimana itu? Allah hanya sekedar merhatiin kita, kasih uang, tapi padi nggak ada yang tumbuh. Mau apa itu uang? Mau dikemanain itu? Nah, di situ tuh harus bijak kita cara memikirkan makhluk Allah, bahwa makhluk Allah itu bukan kita. Bahkan kita itu makhluk Allah paling terburuk dalam akidah, paling terburuk dalam keyakinan, ya kan? Satu, yusabbihu ma fis samawati wal ard. Seluruh makhluk membacakan tasbih kepada Allah yang ada di langit dan ada di bumi. Seluruh makhluk. Coba kita ditanya, apakah tadi malam membaca tasbih? Enggak, berarti bukan kita itu. Satu, berarti lebih mulia mana? Kata ayat lain, lau anzalna. Benar ya? Andaikan kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, tuh kan? Maka gunung ini akan sujud menyembah, akan gemetar gunung ini. Ya, andaikan Al-Quran ini disyariatkan untuk gunung, maka gunung ini akan betul-betul sujud bakti kepada Allah. Al-Quran ini diturunin itu untuk sujud enggak? Enggak. Jadi kita itu kayak kita pengen menjadi, kalau ibarat keluarga mah pengen menjadi anak yang paling disayang, cuma kita itu tidak nurut kepada orang tua. Seperti itu. Kita itu pengen menjadi makhluk yang pengen betul-betul diperhatiin Allah, akan tetapi kita tidak bakti kepada
Allah. Jadi kebaktian kita itu kepada Allah itu kalah sama makhluk-makhluk Allah yang lain. Apalagi malaikat, jangan bicaralah dengan malaikat. Malaikat itu yang diperintahkan Allah sujud dari lahir sampai sekarang. Ayo, pantesan mati syahid, pantesan soleh gitu, hikam itu apa namanya, malaikat kan? Ya kata Allah sujud nggak bakalan bangkit. Kata Allah ruku ya ruku. Coba kalau misalkan sholat subuh baca tasbihnya 100 saja. Pokoknya subuh besok kapok ya. Bener kan? Jangankan itu diajak sholat tasbih, kita misalkan belajar sholat tasbih. Kalau bapak-bapak mau ya silahkan, tapi jangan di masjid. Kita sholat tasbih di jalan, di gang, di jalan apa namanya, di poros ini, jalan inilah. Kita sholat tasbih di situ. Kalau ada yang lewat stop gitu kan, ikut sholat tasbih. Jadi sholat tasbih itu minimal seumur hidup sekali ya. Minimal seumur hidup sekali. Kalau guru saya itu kalau ingin naik pangkat, banyak-banyakinlah sholat tasbih. Ada masyarakat dulu jamaah saya nantangnya bukan nantang berantem, bukan. Ustaz, cobalah kalau malam Jumat sebelum istighosah sholat tasbih dulu. Kata saya siap. Begitu kata saya ikutin ya, kita berjamaah, tapi semuanya bacaannya keras. Artinya di sini hanya sekedar saya itu bukan sebagai imam, saya ini hanya sekedar jadi komando. Artinya di sini tidak ada imam, tidak ada makmum, cuma kita sholatnya bareng. Gimana itu? Bingung ya? Jadi saya bacaannya agak kenceng, agak keras suaranya, jamaah ikut, Ustaz ripuh bahasanya. Beres sholat tasbih istighosah, waduh, ya banyak yang kapok ternyata Pak. Kata saya gimana sih tadi minta, sekarang kapok. Jadi apa namanya, intinya yuklah kita mencoba gitu kan, kalau kata Rasul ini, umatku, wahai umatku laksanakan ini, yuk coba kita laksanakan. Kata Rasulullah, wahai umatku perbanyak salawat, yuk kita cobalah berjamaah untuk memperbanyak salawat. Kata Rasulullah, wahai umatku ayolah perbanyak baca Al-Quran, yuk kita berjamaah baca Quran. Itu jadi nyoba, nanti ada yang cocok salah satu, ada yang cocoknya itu gini, karena semuanya bukan Allah memberikan iming-iming, bukan, akan tetapi Allah itu memberikan pahala yang luar biasa sesuai dengan keinginan kita, harapan kita, agar kita itu semangat untuk beristiqomah di situ. Contoh, kata sholawat kan, sholatan tunajina, salat dengan sholawat ini kita akan diselamatkan Allah. Terus kemudian wataqdilana biha jami'al hajat, dengan membaca sholawat Allah akan penuhi segala kebutuhannya. Maksudnya supaya kita beristiqomah, itu supaya beristiqomah untuk bersolawat. Karena apa? Karena yaitu otomatis barang siapa yang bersolawat pasti Allah akan ampuni dosanya, kan gitu kan. Barang siapa yang beristighfar pasti Allah ampuni dosanya, enggak mesti minta gitu kan, sebetulnya mau otomatis. Nah kemudian ayat lanjutannya di sini perbedaannya ayat perintahnya bukan untuk bertafakur, akan tetapi ayatnya di sini akan menceritakan perihal kejadian tentang kiamat. Fa idza ja'atis sakhah, begitu datang sakhah. Apa itu sakhah? Sakhah itu suara yang akan menyakitkan kuping, teriakan. Kuping kita ini akan sakit mendengar teriak. Siapa yang akan teriak? Ya tetangga, saudara, bahkan kita sendiri.
teriakan kita ini akan menyakitkan kuping teman kita, akan menyakitkan kuping teman atau saudara atau tetangga kita. Suara jeritan tetangga akan menyakitkan kuping kita, maka disebut soikhah. Jadi di hari kiamat itu akan pasti akan dipenuhi dengan suara-suara jeritan. Ini nih, yauma yafirrul mar'u min akhi. Hari kiamat itu hari yang mana seseorang akan meninggalkan saudaranya. Jadi kita itu di saat terjadinya kiamat, kita akan tinggalkan saudara kita. Bahkan wa ummihi, kita tidak akan peduli kepada orang tua. Wa abihi, kita tidak akan peduli kepada bapak kita. Wa sahibatihi wa banihi, dan kita pun tidak akan peduli kepada teman-teman kita. Wa banihi, nih bani, yang terakhir bani. Terjadinya kiamat itu kita tidak akan peduli kepada anak kita sendiri. Terus kenapa nggak peduli? Kenapa kita nggak peduli kepada anak, bapak, ibu, saudara, kerabat, tetangga? Nah, kenapa kita nggak peduli? Karena nih di waktu itu li'annal insana asadu subqatin ala banihi min kulli man taqaddama dzikruh. Karena yang pertama, manusia di saat itu mereka lupa kepada saudara, kepada anak, kepada orang tua, karena li istighalihi binafsih, karena dia lebih memikirkan diri sendiri, memikirkan diri sendiri. Jadi kita tidak ingat anak kita bahkan bisa jadi diinjak karena kita untuk menyelamatkan diri. Kayaknya enggak, saya ini sangat cinta ke anak saya. Kemarin tuh pas betul di pondok pesantren ini, pas di ngomong ngaji tentang kiamat sama santri, saya beres, ini ada ular kecil masuk ke majelis, kecil banget. Itu anak saya yang kecil, perempuan usia 2 tahun, itu pada ditinggalin. Tuh kan, kata saya, jangankan kiamat yang begitu besar, ular kecil segini, saking kagetnya lihat ular ke majelis, itu anak kecil ditinggal. Coba, semuanya malah ketawa ngelihat anak gitu kan di tengah-tengah majelis, dia itu takut juga gitu kan. Nah itu tuh, jangan bicara tentang kiamat, masalah kecil itu kita lupa kepada anak kita. Aduh. Jadi seringkali coba kita di saat kita melihat satu berita misalkan kebakaran, yang selamat itu ada yang orang tuanya, anaknya nggak selamat. Kenapa? Karena orang tuanya berusaha nyelamatin diri, nggak ingat kepada ada yang anaknya yang selamat, orang tuanya enggak, karena si anak itu sibuk selamatin dirinya sendiri. Nah itu pokoknya kan kejadian waktu itu di Palu, karena di Palu itu kan lumpur ya, ada lumpur gitu yang memang lumayan itu ya kan, lumpur kan. Nah kemudian ada yang nangis jamaah itu, bukan jamaah, ada warga yang betul-betul nggak bisa ditanya. Saya itu pernah gitu kan sama guru-guru saya berkunjung, begitu itu nggak bisa ditanya, dia itu benar-benar seperti orang stres, nggak berhentinya nangis. Kenapa? Karena yang kami tahu waktu itu ceritanya, jadi si anak ini nginjek pundak orang tuanya, yang mana orang tuanya ini dia itu nggak peduli, yang penting saya selamat. Berarti kan pundak orang tuanya yang diinjak, yang berarti si orang tuanya ini masuk ke dalam rumah. Pantas ya kita sadar di saat yaitu bencana itu sudah beres, kita baru sadar. Waktu kejadian boro-boro nggak bakalan sadar. Maka di hari itu akan dipenuhi dengan suara jeritan, kita tidak peduli kepada saudara, orang tua, anak, bahkan
bahkan yang disebut kekasih sejati si istri itu, kekasih sejati tidak ada yang disebut kekasih sejati. Istri main injek aja pokoknya. Likulli imri'in minhum yauma idin sa'nu yughni ay likulli insanin minhum fi dzalikal yaumil asir sa'nun yusbiluhu min sa'ni ghairih fa innahu la yafkuru fi siwa nafsih. Manusia di waktu itu tidak akan mikir, tidak akan memikirkan orang lain. Sa'nun yughni, jadi dari satu pemikiran mereka itu terbebas, tidak mikir gitu kan. Artinya tidak mikir itu yang dia pikirin tetap dirinya sendiri. Wujuhu yauma idzin musfirah, wujuhun wajah-wajah fi dzalikal yaum di hari kiamat ila su'ada'i wa asqiyai, wajah manusia terbagi dua. Ada wajah yang kelihatan gembira, ada wajah yang kelihatannya sedih, murung. Nah, kira-kira kita ini golongan yang kira-kira su'ada, bukan suhada ya, su'ada yang mukanya gembira, apa wa askia, mukanya murung, nggak semangat gitu kan. Ya gambarannya itu di dunia bisa. Kalau misalkan orang banyak uang kan beda kan, gitu kan, beda gitu kan, senyumnya beda, sambil jalan kayak nana lah pokoknya seperti ini. Terus kemudian ayatagsyaha wa ta'aluha zulmatan wa sawa, ada yang memang yang mukanya itu hitam, wujuhun yauma idin 'alaiha ghabarah, Aidalikal yaum alaiha gubarun wa dukhan, ada yang muka yang dipenuhi dengan debu, dipenuhi dengan asap. Berarti asap ini sisa-sisa pembakaran kali ya. Waduh, tadi ada yang gembira, ada yang susah mukanya muka susah. Sekarang ada yang penuh dengan debu. Begitu bangkit berarti ya, bangkit di hari kiamat. Ada yang ada yang sisa-sisa bakar, ada asap-asapnya gitu. Waduh, sampai ngebul. Nah, ulaika humul kafaratul fajar, ay ulaikal mausufuna bisawadil wujuh, wajah-wajah yang hitam, wajah-wajah yang dipenuhi dengan debu, humul jami'una bainal kufri wal fujur, mereka itu orang-orang yang membiasakan dirinya dalam kekufuran dan maksiat. Itu dipenuhi dengan manusia ini membiasakan dalam kekufuran dan membiasakan dalam maksiat. Ini maksiat itu alhamdulillah kita tidak maksiat. Ya alhamdulillah maksiatnya kita kan masih mikirin maksiat yang gede. Kata Allah gini, kata Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada yaitu tidak suka terhadap ibadah yang bercabang. Tujuannya satu ibadah, tujuannya ini. Ada dua bentuk ibadahnya satu. Dan Allah pula tidak suka terhadap hati yang bercabang. Ya, di situ kan kita sebetulnya maksiat itu. Cuma kita tidak sadar. Itu kalau kita kan alhamdulillah. Ya, kalau misalkan saya ini ngajinya kita nih membahas tentang maksiatnya hanya sekedar ungkapannya hanya sekedar jangan mabuk, jangan berzina, ya berarti kan alhamdulillah merasa baik semuanya. Kita semua merasa orang baik. Coba kalau misalkan maksiatnya ini kita hatinya masih bercabang, gitu. Kita hatinya masih bercabang. Di saat ibadah masih bercabang, ada dua hati kita. Ada dua. Satu ke Allah sedikit sebagiannya lagi
ya Allah dengan sholat ini mudah-mudahan saya naik pangkat. Tuh kan bersahabat jadi dua. Kata Allah, waduh ini orang selingkuh, banyak selingkuh ini. Ulaika hum kafaratul fajaro, itulah manusia-manusia yang membiasakan dirinya dalam kekufuran dan maksiat. Jadi mudah-mudahan kita semua Allah jaga dari maksiat, dari dosa, dan mudah-mudahan kita semua mampu mentafakuri berbagai macam makhluk, berbagai macam segala sesuatu yang Allah ciptakan di hadapan kita, kita tafakuri, bertafakur penuh dengan pelajaran, penuh dengan hikmah, sehingga kita sadar betul dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita langsung doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim